Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita mau menghargai pengorbanan Tuhan melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempatku
Tuhan, rasa syukur kami kepadamu. Engkau sungguh mengasihi kami semuanya sehingga kami boleh datang beribadah di dalam ibadah Jumat Agung pagi hari ini ya Bapa. Kami undang lawatanmu, kehadiranmu yang menjamah setiap kami yang ada dalam ibadah secara online, baik kami di rumah masing-masing yang ada pagi hari ini Tuhan. Tetapi kami mau membawa setiap hidup kami yang terbaik bagimu. Urapi kami setiap hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan.
pagi hari ini Tuhan, siapa yang kami kerjakan, lewat kami beribadah bersama di rumah kami masing-masing, kami diberkati di dalam nama-Mu ya Bapa. Dan setiap kuasa roh jahat, setiap kuasa-kuasa yang tidak berkenan, yang akan mengganggu jalannya ibadah pagi hari ini, kami telah patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak mengurangi semangat kita meskipun kita ibadah secara online bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Tetapi Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kita. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kasih-Mu yang tak terbatas, kuasa-Mu yang selalu ada bagi kami. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Mari kita bersorak-sorai, mari kita tinggikan namanya Tuhan. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Haleluya. Mari kita lebih sungguh-sungguh, kita lebih semangat lagi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kita memujinya. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota
pagi hari ini kami boleh memberi yang terbaik bagi-Mu ya Bapa, dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyuci
Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang indah pagi hari ini yang Tuhan sudah berikan atas hidup kami. Secara khusus kalau pagi hari ini kami boleh kembali memperingati hari di mana Tuhan Yesus telah memberikan pengorbanan yang terbaik di dalam hidup kami. Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kami. Oleh karena itu pagi hari ini Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Apapun yang akan kami terima pagi hari ini, kami percaya firman-Mu akan terus menjadi benih dalam kehidupan kami. Sehingga benih itu akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah atas kehidupan kami. Kami mau membuka mata hati kami, kami mau membuka telinga rohani kami untuk kami menerima setiap kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan secara khusus. Kalau hari ini di seluruh dunia mereka merayakan, mereka memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Sebuah pengorbanan yang mulia, sebuah pengorbanan yang sungguh bisa kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena tidak semua orang bisa menerima kasih karunia Tuhan. Dan kita bersyukur kalau kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita bisa menerima kasih karunia itu, di mana kita benar-benar meyakini bahwa Yesus mati di kayu salib dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan akan saya beri judul yaitu maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, sekali lagi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah, sebelum kita masuk secara detail, ya, bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya sehingga benar-benar di hari-hari ini, ya, firman Tuhan katakan bahwa ini adalah hari-hari yang terakhir, ini adalah hari-hari yang jahat. Tetapi kita percaya bahwa ayat firman yang mengatakan maut telah ditelan dalam kemenangan itu terus nyata dan terjadi atas hidup kita. Ya, sebagai pengantarnya mari saya mengajak untuk kita sama-sama membuka di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Ya, kalau Bapak Ibu saudara-saudara berkenan, kita bisa baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tentunya kita sama-sama masih ingat, ya, tema dari tahun baru, ya, di dalam kita menyambut tahun yang baru tanggal 1 Januari, ya, tema kita adalah bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Ya, Dia adalah yang awal dan yang akhir, dan Dia adalah firman yang hidup. Nah, pagi hari ini, ya, saya ingin kembali mengingatkan kepada setiap kita, ya, bahwa firman Tuhan, ya, itu akan terus tergenapi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Ayat 17 dan 18 ini, ya, khususnya di ayat yang ke-17 yang bagian terakhir, demikian firman Tuhan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan kemudian selanjutnya di ayat yang ke-18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya. Wahyu pasal yang pertama, ya, dimulai dengan sebuah perkataan Yesus sendiri bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir. Kita tahu bersama bahwa kitab Wahyu merupakan kitab terakhir di mana isinya, ya, itu menceritakan apa yang akan terjadi di akhir zaman, ya, di hari-hari yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua.
ya, sekalipun banyak hal yang akan terjadi di muka bumi ini ketika Tuhan ya sedang menyatakan dan Tuhan sedang menggenapi firman-Nya, akan ada banyak hal yang terjadi. Tetapi Tuhan memulai sebuah perkataan kepada kita bahwa Dialah yang awal dan yang akhir, dan kita tidak perlu takut. Nah, di ayat yang ke-18 dikatakan, Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan bahwa the key of Hades, atau kunci-kunci alam maut. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus Dia mati di kayu salib, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia merebut kunci alam maut dan kerajaan maut. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Nah, kita sebagai orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, ada satu hal yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya sekedar untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus pernah mati, ya. Tuhan Yesus pernah berkorban di kayu salib, Dia mati dan Dia bangkit, lalu Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan selesai. Tidak, saudara. Tetapi ada satu hal yang sangat penting yang harus terus kita yakini dalam kehidupan kita, yaitu apa? Bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, ya, ketika Dia menanggung segala dosa umat manusia, firman Tuhan katakan, Dia sudah merebut kunci alam maut dan kerajaan maut. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan atau Allah Bapa di surga, mereka tidak menghukum manusia, ya, mereka tidak mengutuk manusia, tetapi Bapa di surga, Allah yang kita sembah itu, Dia memberikan hukuman kepada iblis. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan demikian, saudara. He shall bruise your head, ya. Dikatakan he, hanya itu huruf besar, yaitu siapa? Dia Yesus sendiri. Nah, jadi Yesus sendirilah firman Tuhan katakan yang akan apa? Meremukkan kepala daripada si iblis. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, langsung Bapa di surga menubuatkan bahwa nanti suatu saat ada seseorang yang bisa memperdamaikan hubungan antara Bapa dengan anaknya. Ya, hubungan yang sudah rusak karena dosa Adam dan Hawa, maka manusia terpisah daripada Tuhan. Tetapi pada saat itu juga, ya, Allah berkata kepada iblis bahwa satu saat nanti aku akan meremukkan kepalamu. Ya, kalau dalam terjemahan Inggris itu dikatakan bruise itu luka memar atau lecet. Ya, jadi itu yang akan dilakukan oleh seseorang nanti, yang dia akan melakukan sebuah perdamaian antara Allah sendiri dengan umat manusia, dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Sehingga dikatakan bahwa antara keturunanmu dan keturunannya itu akan terjadi permusuhan, ya, akan ada terjadi peperangan. Keturunannya, ya, akan meremukkan kepalamu. Ya, keturunannya yaitu Yesus yang akan meremukkan kepala daripada si iblis. Dan engkau atau iblis itu akan meremukkan tumitnya. Kita buka lagi di dalam Kolose. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-15. Kolose 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya. Ketika Yesus mati di kayu salib, ketika Dia mengorbankan hidupnya, ya, Dia menjadi berdosa sekalipun Dia tidak berdosa. Dia menanggung seluruh dosa umat manusia. Bagaimana
caranya Yesus bisa merebut kunci alam maut dan kerajaan maut itu. Padahal kunci maut itu, ya kunci alam maut dan kerajaan maut itu ada di tangan iblis. Ketika manusia jatuh dalam dosa, iblis berhasil merebut kunci alam maut dan kunci kerajaan maut. Sehingga ketika sebelum Yesus mati di kayu salib, sebelum Yesus mengorbankan hidupnya, iblis ya bisa dengan leluasa untuk apa? Dia mengambil nyawa manusia, ya. Nyawa manusia itu ada di tangan iblis. Kalau kita pelajari dalam perjanjian lama, apa yang bisa dilakukan oleh iblis dan kerajaannya? Dia bisa dengan begitu mudah untuk apa? Mengintimidasi manusia pada saat itu. Dan kunci maut itu ada di tangan iblis. Tetapi apa yang terjadi? Ya, di dalam Kolose 2 ayat 15 yang sudah kita baca tadi. Dengan kematian Yesus di kayu salib, ketika dia memposisikan dirinya sebagai orang berdosa, ya, tidak ada orang yang bisa masuk neraka kalau dia tidak berbuat dosa. Nah, Yesus di dalam keberadaannya sebagai orang berdosa, dia tidak berdosa tapi dia menanggung dosa kita. Maka Yesus ya ada di dalam alam maut. Dia berada dalam alam maut pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus mati dalam posisinya sebagai orang berdosa karena dia menebus dosa manusia? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia membuka jati dirinya, ya. Iblis tidak pernah bisa berpikir dan tidak pernah terbayangkan oleh iblis kalau akhirnya Yesus bisa merebut kunci alam maut itu. Nah, dikatakan Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Terjadi peperangan antara Yesus dan iblis ketika Yesus mati di kayu salib. Ya, Yesus berhasil merebut kunci alam maut dan kunci kerajaan maut. Itu yang sudah terjadi tadi yang kita baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Itu telah dilakukan oleh Yesus, ya. Sehingga Yesus berhasil melucuti, ya. Yesus berhasil merebut pemerintahan, kerajaan alam maut dan kunci kerajaan maut itu sudah direbut oleh Yesus. Sehingga Rasul Paulus bisa berkata bahwa iblis akhirnya tidak lagi berhak atas kehidupan manusia. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga, di saat itulah iblis tidak lagi berhak atas kehidupan manusia. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kita sebagai manusia, khusus sebagai umat-umat Tuhan, hanya seizin Tuhanlah segala sesuatu itu boleh terjadi atas hidup kita. Iblis tidak lagi bisa merancangkan kejahatan atas hidup kita. Iblis tidak bisa lagi merebut nyawa kita. Iblis tidak bisa lagi ya memperdaya hidup kita. Tetapi ketika kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita, maka hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga seperti yang firman Tuhan tadi katakan bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita buka lagi di dalam Matius pasal yang ke-27. Matius 27 ayat 52 sampai ayat yang ke-53. Apa yang terjadi ketika Yesus mati di kayu salib? Ya, di masa-masa ketika Yesus mati di kayu salib sampai pada ketika Yesus dikubur. Matius pasal 27 ayat yang ke-52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Sebelum Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi dengan pahlawan-pahlawan iman di masa perjanjian lama? Orang-orang kudus, firman Tuhan katakan, mereka berada di dalam Hades, yaitu alam maut. Mereka terkunci, mereka terkurung di alam maut itu. Tetapi ketika Yesus bangkit, ya, ketika Yesus mengorbankan hidupnya, firman Tuhan katakan, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Inilah yang terjadi. Satu peristiwa yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan firman Tuhan katakan, tabir bait Allah itu terbelah dua. Ketika Yesus mengorbankan dirinya,
mati di kayu salib, terjadi gempa bumi, terjadi kegemparan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana apa yang terjadi pada saat itu. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita saat ini, tentunya banyak orang menjadi takut. Karena terjadi gempa bumi, firman Tuhan katakan, terjadi kegemparan yang sungguh luar biasa. Kematian dan kebangkitan Yesus memindahkan orang-orang kudus ini masuk ke dalam satu tempat yang Tuhan sudah sediakan, yaitu Firdaus. Kita buka lagi di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. 1 Petrus 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ini yang terjadi. Salah satunya ini juga yang terjadi ketika Yesus bangkit dari maut. Ketika Yesus memenangkan peperangan di alam maut itu, firman Tuhan katakan, Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ini terjemahan dari lain, saudara. Tetapi kalau kita lihat terjemahan dari bahasa Inggris, ya, dari teks aslinya dikatakan bahwa Yesus melakukan deklarasi, dia mendeklar. Jadi maksud dari penginjilan ini bukan Yesus menginjil seperti kita menginjil orang yang belum bertobat, kita bawa mereka ke jalan Tuhan, tidak. Maksud menginjil dalam ayat ini adalah bahwa Yesus membuka jati dirinya. Dia mendeklarasikan, inilah kehidupanku yang sesungguhnya. Bahwa aku bukan hanya sebagai manusia, tetapi aku juga 100% sebagai Allah. Dan aku sudah menang dari maut. Itu yang Yesus tunjukkan. Dia memberitakan Injil, dia mendeklarasikan kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Orang-orang kudus pada zaman itu, mereka terpenjara. Ya, bahkan dikatakan selanjutnya, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Yesus memberikan sebuah jalan. Yesus memberikan sebuah penawaran untuk orang-orang yang di masa Nuh mereka tidak bertobat. Yesus mendeklarasikan, inilah aku. Kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan diselamatkan dan engkau akan menerima hidup yang kekal. Itu yang dilakukan oleh Yesus, ya. Sehingga dikatakan dia mendeklarasikan, dia menginjil terhadap orang-orang di masa Nuh yang mati dengan sia-sia pada saat itu, supaya mereka percaya bahwa Yesus itu adalah hidup dan ada kebenaran di dalamnya. Kita lihat lagi dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya, kita akan masuk pada bagian yang akan menjadi perenungan kita pagi hari ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-54. 1 Korintus 15 ayat 53 mulai. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kemudian selanjutnya ayat ke-55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Di ayat-ayat sebelumnya tadi saya memberikan sedikit gambaran kepada kita semua. Posisi kita ketika kita masih hidup di dalam dosa, ketika kita belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita adalah hamba dosa. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dulu kamu hamba dosa, tetapi ketika engkau mengenal Yesus, engkau adalah hamba kebenaran. Sebelum kita percaya kepada Yesus, kita adalah hamba dosa. Kita tahu sendiri kalau kita hamba, kita tunduk kepada Tuhan kita. Tuhan kita adalah iblis. Tuhan kita adalah setan. Dan kita bisa melihat begitu banyak orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh setan. Karena apa? Mereka
menjadi hamba atau budak daripada dosa. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, satu hal yang harus kita ingat, Yesus datang ke muka bumi ini tidak hanya sekedar menyelamatkan kita dari dosa, ya. Yesus datang ke muka bumi tidak hanya sekedar melakukan pengorbanan, memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, tidak. Tetapi ada begitu banyak karya yang Yesus akan perbuat dalam kehidupan kita. Setelah Yesus bangkit, dia naik ke surga. Dia mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan kepada Bapa di surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dan Yesus berkata bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas semua manusia. Nah, pencurahan Roh Kudus itulah yang akan terus menguatkan kita sebagai umat-umat percaya. Roh Kudus yang akan terus menuntun kita, Roh Kudus yang akan terus membawa hidup kita untuk selalu berjalan di dalam kebenaran. Nah, sehingga Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 15 ayat 53 ini. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Apa maksudnya? Yang dapat binasa itu berbicara kepada kita tentang bahwa hidup kita secara manusia adalah hidup yang fana. Di dunia ini hidup kita tidak kekal, ya. Seperti ketika Adam dan Hawa, ketika Adam Tuhan bentuk dari tanah liat. Kita adalah manusia yang lemah, yang tidak berdaya. Kita hanya seringkali kita mendengar kata-kata bahwa aku cuma debu, aku cuma tanah liat. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia, bahwa di dalam dunia ini hidup kita sangat fana. Tidak ada kekekalan dalam dunia ini. Tetapi Yesus menawarkan sebuah kehidupan yang kekal dalam hidup kita. Sehingga Rasul Paulus katakan, yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa itu yang tidak dapat binasa? Dengan kita terus mempercayai korban Kristus di kayu salib. Dengan kita terus mengisi, ya, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dari hidup kita. Sehingga apa? Kita bisa mengenakan yang dapat binasa tadi menjadi tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati tidak lagi terkena dalam hidup kita. Karena kita bisa mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, ini maksud, ya, daripada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahwa dalam hidup kita harus menanggalkan semua kemanusiaan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita memang secara manusia kita masih ada di muka bumi ini. Kita masih melakukan rutinitas dan aktivitas kita secara apa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita adalah manusia-manusia rohani. Ya, kita adalah manusia-manusia roh, di mana kita harus bisa terus membangun kehidupan manusia rohani kita setiap hari, setiap saat, sehingga kita tidak lagi bergantung kepada kemanusiaan kita, tetapi kita terus, ya, membangun kehidupan kita seperti yang Rasul Paulus katakan. Sehingga apa yang tidak dapat binasa itu terus kita pakai dalam kehidupan kita. Apa yang tidak dapat mati itu akan terus terjadi dalam hidup kita. Sehingga maut itu tidak bisa datang ke dalam hidup kita. Dan maut tidak bisa melakukan sesuatu atas kita. Karena firman Tuhan katakan semua itu sudah ditelan dalam kemenangan. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Roma 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ya, firman Tuhan katakan bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini tadi yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15.
bahwa yang tidak bisa binasa, bahwa yang bisa binasa itu harus ditelan oleh yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ditelan oleh yang tidak dapat mati. Karena di Roma pasal 6 ayat 9 ini berkata bahwa ketika sesudah Yesus bangkit dari kematian, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Tuhan sudah memberikan kepada kita sebuah otoritas, ya, bahwa kita bisa hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kita masih bisa berbuat dosa, kita masih bisa berbuat salah, kita masih bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi nature kita, sifat kita ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita bukan lagi orang yang berdosa. Kita masih bisa berdosa, tetapi kita tidak hidup di dalam hukum dosa. Di dalam Roma juga dikatakan bahwa kita hidup dalam hukum roh dan kebenaran. Kita bukan lagi diperhamba oleh dosa. Nah, pengorbanan Kristus di kayu salib ini, itu telah merubah status kita. Dari orang berdosa menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran. Itu nature kita sekarang. Manusia lama sudah mati menjadi manusia baru. Seperti firman Tuhan katakan, bahwa engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, jadi kita bukan lagi produk lama. Kita bukan lagi manusia lama. Firman Tuhan katakan seperti Rasul Paulus tuliskan, bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Artinya apa? Bahwa sebetulnya ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita sudah tidak punya lagi masa lalu. Kita tidak punya lagi masa lalu yang penuh dengan kekelaman. Yang kita punya adalah masa depan sebagai ciptaan baru. Manusia lama berasal dari masa lalu, tetapi ciptaan baru itu berasal dari masa depan. Manusia lama dikuasai oleh maut dan bisa saja berakhir hari ini. Ya, manusia lama dalam hidup kita itu dikuasai oleh maut. Bisa saja berakhir di hari-hari dan detik-detik ini. Tetapi sebagai ciptaan baru yang adalah roh yang menghidupkan, sehingga hari ini hidup kita selalu penuh dengan pengharapan. Hidup kita memiliki masa depan yang pasti dan gilang gemilang. Itu firman Tuhan katakan. Manusia lama pasti binasa, tetapi ciptaan baru itu kekal selamanya. Ya, manusia lama hidup dari apa kata iblis. Manusia lama hidup dari dosa. Manusia lama hidup dari maut dan dirinya sendiri. Tetapi ciptaan baru hidup hanya dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan juga berharap dan bergantung hanya kepada firman-Nya. Hidup kita di dalam Tuhan itu sifatnya pasti, saudara. Ya, hidup kita di dalam Tuhan itu sifatnya pasti. Bukan sekadar coba-coba. Jadi ketika kita berjalan hidup percaya kepada Tuhan, hidup kita tidak hanya sekadar coba-coba. Tetapi setiap firman yang Dia sampaikan kepada kita itu merupakan sebuah kepastian. Ya. Dan itu sudah terjadi. Bagian kita saat ini adalah apa? Kita percaya saja. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-15. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yohanes 3 ayat yang ke-15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini tadi yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi yang bisa binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang bisa mati mengenakan yang tidak bisa mati. Itu maksud daripada bahwa kita beroleh hidup yang kekal. Ketika kita percaya, maka kita sedang membawa kehidupan dari masa depan. Ya, kita mengambil masa depan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita tidak lagi hidup di masa lalu. Kita tidak lagi menjalani hidup kita sekarang dari hidup yang masa lalu. Kita tidak lagi menjalani kehidupan yang sekarang ini dari apa yang kita dapat sekarang. Tetapi kita hidup saat ini dari masa depan
yang sudah terjadi. Kenapa kita mengambil masa depan itu? Karena selalu ada firman yang berbicara kepada kita. Selalu ada firman Tuhan yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Sehingga firman itulah yang kita percayai, yang akan menjadi masa depan kita. Jadi pendek kata, kita sedang terkoneksi ya dengan kekekalan pada saat kita percaya. Nah, cuma permasalahannya yang selama ini terus ya dialami dalam hidup manusia adalah ketakutan dan ketakutan. Ketakutan manusia terhadap kematian. Berbagai macam cara dilakukan ya oleh manusia yang hidup di hari-hari ini. Untuk apa? Dia mempertahankan kehidupan. Ya, sekali saya katakan berbagai macam cara dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan kehidupan. Karena apa? Mereka takut kepada yang namanya kematian. Dunia ini sedang terus mencoba memberikan solusi untuk bertahan hidup, yaitu dengan apa, saudara? Uang, ya. Sehingga kita kenal dengan yang istilah dengan roh mamon. Jika kita punya uang banyak, maka masa depan kita akan aman. Ya, itu falsafah dunia. Dan tetapi ternyata juga ada begitu banyak orang percaya, umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, mereka menggantungkan hidupnya dari uang. Mereka menganggap masa depan mereka itu akan aman kalau ada uang. Tetapi jika uang itu sedikit dalam hidup kita, maka rasa takut, khawatir, tidak mencapai masa depan itu menjadi lebih kuat dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Kita selalu khawatir akan hari esok, kita akan makan apa. Kita selalu khawatir apa yang akan terjadi besok. Hari ini ada COVID-19. Hari ini COVID-19 begitu merajalela. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di tempat kita, tapi seluruh dunia mengalami yang namanya COVID-19. Ada banyak ketakutan demi ketakutan yang terus sepertinya dimanifestasikan oleh iblis. Ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang mengancam, ya, yang saat itu disebarkan oleh musuh-musuh kita. Seperti singa yang mengaum-ngaum itu terus terjadi atas kita. Sehingga apa? Kita menjadi khawatir. Jangan-jangan besok aku kena COVID. Jangan-jangan besok aku mati. Jangan-jangan besok aku mengalami ini dan itu. Di hari-hari ini manusia sedang diancam oleh kematian. Manusia diancam oleh kematian setiap hari di hari-hari ini. Oleh karenanya tidak ada cara lain untuk kita bebas dari ancaman maut, selain kita terus terhubung dengan kekekalan. Seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes 3 ayat 15 tadi. Kita mengenakan kekekalan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sehingga seperti firman Tuhan tadi berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Yang tidak dapat binasa mengenakan yang bisa binasa. Yang tidak dapat mati mengenakan yang dapat mati. Itu yang Yesus katakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan kabar baiknya adalah hanya ketika kita menjadi ciptaan baru, di dalam ciptaan baru kita memperoleh kekekalan. Hanya kekekalan yang dapat menelan maut dalam kemenangan. Ketika kita percaya bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, kita berjalan di tengah kekelaman, kita berjalan di lembah-lembah kelam. Firman Tuhan katakan, kita berjalan di lembah baka. Ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak kesengsaraan, ada begitu banyak tangisan, ada begitu banyak kesedihan di dunia ini. Tetapi kalau kita percaya, kita meyakini bahwa kita adalah ciptaan yang baru, maka kekekalan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita itu akan menelan maut dalam kemenangan, menelan semua kekhawatiran dalam hidup kita, menelan semua yang kita takuti atas hidup kita. Jadi kita hidup tidak lagi berdasarkan dari apa yang kita lihat. Kita tidak lagi hidup berdasarkan dari apa yang kita dengar. Kita tidak hidup lagi dari berdasarkan fakta yang apa kita lihat. Karena di hari-hari ini, fakta di hadapan kita selalu menunjukkan hal yang buruk. Kita buka handphone, kita buka multimedia, kita buka WhatsApp, kita tonton televisi,
Kita melihat hal-hal negatif yang terus ditunjukkan, yang dipertontonkan, sehingga akhirnya kalau kita tidak menyadari bahwa kita adalah ciptaan baru, maka kita mudah terpengaruh. Ya, istilahnya terdistract, teralihkan fokus kita. Kita tidak lagi meyakini firman Tuhan. Kita tidak lagi meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Dia sanggup untuk melakukan yang mustahil menjadi mungkin. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Karena itu firman Tuhan, saudara. Itu bukan yang saya katakan. Semua ada di Alkitab, semua ada di firman Tuhan. Tinggal bagaimana, apakah siapa yang kita percaya di hari ini? Apakah kita percaya dengan media? Apakah kita percaya dengan broadcast yang negatif? Itu tergantung daripada kita. Hidup ini adalah pilihan. Siapa yang kita percaya di hari-hari ini? Tetapi ketika kita mempercayai bahwa firman Tuhan itu menjadi makanan dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana sekarang kita bisa terkoneksi dengan kekekalan itu? Karena kekekalan itu dapat terus kita kenakan saat kita menjalani kehidupan ini. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan dan menyatu dengan realita serta firman-Nya. Bersekutu seperti apa, saudara? Ya, bersekutu seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang pertama, bersekutu dalam kehausan akan realita Tuhan dan firman-Nya. Sekali lagi, persekutuan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Yang pertama adalah bersekutu dalam kehausan akan realita Tuhan dalam firman-Nya. Setiap saat selalu harus ada roh yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Roh yang haus dan lapar akan kehadiran Tuhan. Karena buat apa kita menjadi orang Kristen? Buat apa kita beragama, tetapi kita sendiri tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita? Orang bisa berganti-ganti agama. 10 kali, 100 kali dia bisa berganti-ganti agama dalam hidupnya. Tetapi apakah ketika orang itu beragama, dia berpindah agama, apakah dia bisa merasakan ada Tuhan yang dia percaya pada saat itu? Buat apa kita beragama? Buat apa kita percaya kepada Tuhan? Tetapi kita sendiri tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Itu adalah sebuah kesia-siaan. Dan itu adalah sebuah kehampaan. Karena apa? Karena kita tidak pernah memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Karena firman itu sebagai aliran air sungai yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yehezkiel tulis dalam Yehezkiel pasal 47. Kedalaman air itu terus diukur, semata kaki, selutut, sepinggang, bahkan akhirnya menjadi seperti sungai yang besar. Itu juga dalam kehidupan kita. Sedalam apa kehausan dan kelaparan kita kepada Tuhan? Sedalam apa realita Tuhan itu ada dalam hidup kita? Kita bisa mengukurnya, saudara. Tuhan tidak menginginkan kita bisa merasakan Tuhan itu hanya semata kaki. Tapi kan terus berlanjut, selutut, sepinggang, bahkan menjadi sungai yang besar, di mana kita sudah bisa berenang, dan air sungai itu mendatangkan kehidupan. Itulah yang harus terus terjadi dalam hidup kita. Persekutuan kita dengan Tuhan harus ada kehausan dan kelaparan, bukan hanya sebagai formalitas. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya secara agamawi, bukan hanya sebagai tata ibadah kita, tetapi kita tunjukkan bahwa kita haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga ketika kehausan dan kelaparan kita akan Tuhan, kita bisa merasakan Tuhan hadir dalam doa kita. Bahkan ketika kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, tiba-tiba Roh Kudus memberikan sesuatu dalam hidup kita yang memberikan kedamaian dan ketenangan. Jadi semua harus dilakukan dengan kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Sehingga benar-benar kita bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, pikirkan, renungkan, imajinasikan, dan perkatakan firman Tuhan. Pikirkan, ya, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, ketika mempelajari firman Tuhan, tentunya kita tidak hanya sekedar membaca, tetapi firman Tuhan itu akan kita pikirkan. Itu seperti di dalam Mazmur. Memikirkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Itu firman Tuhan katakan.
Ketika kita memikirkan, merenungkan, dan kita membayangkan bahwa firman itu terjadi dalam hidup kita, maka kita akan terus bisa hidup dituntun oleh firman Tuhan. Kita perkatakan firman itu menjadi keyakinan dalam hidup kita, ya. Oh Tuhan, aku percaya terhadap firman-Mu. Mungkin satu saat kita membaca firman Tuhan dan tiba-tiba ayat itu mengena di hati kita. Perkatakan firman Tuhan itu. Perkatakan, deklarasikan firman itu. Aku percaya Tuhan. Sekalipun aku sakit, sekalipun 1000 orang rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sebelah kananku, tetapi aku percaya aku tidak akan mengalami malapetaka, aku tidak akan mengalami bencana, tetapi aku akan terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Aku seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi mengatasi badai dalam kehidupan itu. Nah, firman Tuhan itu bisa kita ucapkan menjadi doa kita. Kita deklarasikan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi kami tidak takut bahaya. Sekalipun ada badai di hadapan kami tidak akan pernah takut karena selalu ada Tuhan dalam semua perkara yang kami hadapi dan kami jalani dalam hidup kami. Kami berjalan, kami tidak pernah lelah. Kami berlari, kami tidak pernah lesu. Tetapi kami akan terus diberi kekuatan. Itu firman Tuhan katakan. Kita perkatakan firman itu. Kita yakini. Karena ketika kita memperkatakan firman itu, pikiran kita, hati kita, itu juga mendengar. Nah, ketika telinga kita mendengar, hati kita percaya, maka di situ ada kehidupan yang terus bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Ya, karya penebusan Yesus itu akan terus terjadi dalam hidup kita. Jadi Yesus tidak hanya sekedar mati, bangkit, dan naik ke surga, selesai. Tidak, saudara. Karya penebusan Yesus di dalam hidup kita itu akan terus memposisikan kita sebagai hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18, nanti saudara bisa baca. Karya penebusan Yesus tidak hanya memposisikan kita sebagai hamba kebenaran, tetapi terus dilanjutkan. Kita bisa menikmati kehidupan sebagai anak Allah. Ketika kita ditebus dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Tidak selesai sampai di situ. Tetapi Yohanes 1 ayat 12 mencatat bahwa Tuhan akan membawa kita menikmati kehidupan sebagai anak Allah. Dan sebagai anak Allah kita hidup dalam kerajaannya. Di mana sebagai anaknya, Bapa itu selalu mencurahkan isi hatinya kepada kita. Sehingga memposisikan kita sebagai sahabat Tuhan. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15, ya. Jadi yang pertama, karya penebusan Yesus memposisikan kita sebagai hamba kebenaran. Kemudian menikmati kehidupan sebagai anak Allah. Dan sebagai anaknya, Tuhan akan memposisikan hidupnya sebagai sahabat dalam hidup kita. Nah, sehingga kita bisa menjadi kemahnya di atas muka bumi ini. Itu seperti Wahyu yang tercatat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 3. Tuhan menghendaki kita menjadi kemahnya di atas bumi ini, yang selalu membawa profil kepribadian dan aliran-aliran kehidupan itu dalam kerajaan surga. Ya, itu yang terus ya kita pikirkan di hari-hari ini. Itu yang terus kita jalani dalam kehidupan kita, sehingga ayat yang mengatakan maut telah ditelan dalam kemenangan itu terus terbukti dalam hidup kita. Itu terus terjadi atas kehidupan kita. Sakit penyakit boleh datang dalam hidup kita. Kesedihan, malapetaka, bencana itu boleh ada di hadapan kita. Tetapi kita terus memiliki sebuah keyakinan bahwa kita terus ada dalam pengayuman Tuhan. Kekekalan itu terus kita kenakan dalam hidup kita. Sehingga seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Matius. Kita lihat Matius pasal yang ke-16. Matius 16 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Inilah pesan-pesan terakhir, detik-detik terakhir ketika Yesus menghadapi maut. Dia katakan kepada murid-murid, hai engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya, jemaatku kalau dalam bahasa Inggris dikatakan
church. Dikatakan, aku akan mendirikan gerejaku dan gerbang-gerbang maut tidak akan menguasainya. Jadi semua ini saling berhubungan. Alam maut, kunci kerajaan maut. Jelas, Yesus katakan berulang-ulang. Bahkan Rasul Paulus juga katakan tentang alam maut dan gerbang maut itu tidak akan lagi bisa menguasai kita sebagai orang percaya. Itu yang harus menjadi keyakinan kita. Dan selanjutnya Tuhan katakan, kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Luar biasa. Apakah ada orang-orang di luar sana yang tidak mempercayai Tuhan? Mereka memiliki sebuah janji seperti yang Tuhan janjikan kepada kita. Dia berikan kunci kerajaan surga itu atas hidup kita. Apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga. Kalau kita mengikatkan di dunia dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, maka ketika kita kembali ke pangkuan Bapa, ketika kita pulang ke rumah Bapa, apa yang sudah kita ikat di dunia ini, itu pasti terikat di surga. Kita akan mendapatkan piala-piala kemenangan, mahkota-mahkota kemuliaan itu akan kita terima dalam hidup kita. Karena kita mengikatkan hidup kita di dunia ini dengan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi apa yang kita lepaskan di dunia ini, kalau kita melepaskan hal yang indah, kalau kita melepaskan semua keyakinan kita kepada Tuhan, kalau kita hanya setengah-setengah mempercayai firman Tuhan, maka itu akan juga terlepas ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Biar di hari-hari ini, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, terus memiliki sebuah keyakinan bahwa maut itu telah ditelan dalam kemenangan. Apapun yang kita hadapi, karena kita tahu firman Tuhan katakan ini adalah hari-hari yang terakhir. Ini adalah hari-hari yang jahat. Waktu-waktu yang terakhir ini, mari kita gunakan momen kematian Yesus, momen penderitaan Yesus di kayu salib. Itu juga kita ambil dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar firman Tuhan katakan maut telah ditelan dalam kemenangan itu terjadi atas kita. Kita boleh diperhadapkan dengan sakit penyakit, kita boleh diperhadapkan dengan malapetaka, kita boleh diperhadapkan dengan bencana, ada kesulitan dan kesukaran, karena firman Tuhan harus digenapi. Tetapi orang-orang yang bernaung dalam lindungan yang maha tinggi, seperti Mazmur 91 katakan, orang-orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi, orang-orang yang ada di dalam pengayuman Tuhan, mereka akan terus menikmati kehidupan yang selalu naik di hadapannya. Sebagai yang terakhir, kita baca Mazmur pasal 91 ayat yang pertama. Mazmur 91 ayat yang pertama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Saya percaya di hari-hari ini, ya di pagi hari ini, itu akan terus membuat kita semakin hari, ya, semakin mendeklarasikan, semakin memperkatakan firman. Kita katakan perkataan ini. Ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kegelisahan, perkatakan ayat firman ini. Karena ketika kita memperkatakannya, itu menjadi sebuah keyakinan yang hidup dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita kembali merenungkan, ya, bagaimana kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Dia tidak hanya berkorban untuk menebus dosa kita, tetapi yang terlebih daripada itu, Dia ingin membawa kita hidup dalam kerajaannya yang tak tergoncangkan. Bapa di dalam surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu pagi hari ini.
Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami mau sama-sama terus belajar ya Tuhan, untuk kami terus menghidupi firman-Mu. Sekalipun secara manusia ada banyak hal yang seringkali mengalihkan fokus hidup kami, tapi kami percaya ketika kami terus berpegang kepadamu ya Tuhan, ketika kami terus memegang ujung jubah-Mu Bapa, maka kami akan terus menerima kuasa, kekuatan yang sudah Kau berikan bagi kami, sehingga maut itu tidak akan pernah kami alami dalam hidup kami. Maut itu tidak pernah Tuhan akan menggoncangkan kehidupan kami, karena maut itu sudah Kau telan dalam kemenangan, dan itu juga yang akan Kau berikan bagi kami pagi hari ini. Apapun kondisi keadaan kami pagi hari ini Bapa, kami percaya momen Jumat Agung, di mana kami memperingati hari kematian-Mu Bapa, Tuhan Yesus, kami percaya kami akan terus diingatkan bahwa ada darah yang tercurah, ada perjanjian darah yang tercurah atas hidup kami di atas Golgota, dan darah itulah yang menjadi tanda bahwa kami akan hidup dan diselamatkan dari maut. Biar itu terus terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar Peniel, biar Roh Kudus terus bekerja, Roh Kudus terus menuntun hidup kami, sehingga kami terus berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Kami berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Kami akan terus meraih kemenangan demi kemenangan, karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami pagi hari ini, sehingga benar-benar firman itu tidak hanya sekedar menjadi makanan rohani bagi kami, tapi firman itu akan terus bertumbuh menjadi seperti benih yang mati, dan benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah dalam hidup kami. Kami akan terus melekat kepadamu Bapa, karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kami. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Marilah sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita untuk menikmati persekutuan dengan Dia di dalam tubuh dan darahnya. Sebagai awal daripada persekutuan ini, kita baca bersama di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Untuk mempertajam hal ini, kita lihat juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara yang kekasih, bersama-sama kita masuk dalam doa pribadi kita, untuk kita menghadap hadirat Tuhan. Kita berdoa. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh Tuhan dan darah Yesus Kristus. Sebab itu setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita dengan satu hati
kita menghadap hadirat Tuhan lewat tubuh dan darahnya. Itu sebabnya bagi Anda yang sudah dibaptis, Anda yang sudah bertobat, Anda yang sudah hidup baru, saya persilakan untuk menikmati perjamuan suci ini. Kita lihat bersama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang oleh darahku ditumpah karena kamu. Kita di dalam persiapan untuk kita menikmati perjamuan suci ini. Itu sebabnya kita akan nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sidang jemaat di mana engkau berada, biar engkau berdiri di tempatmu masing-masing, ya, dan pegang roti pada tangan kananmu, angkat lebih tinggi di atas kepalamu. Ingatlah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dihancurkan karena dosa-dosa kita. Dalam nama Yesus, makanlah. Pegang cawan pada tangan kananmu, angkat lebih tinggi di atas kepalamu, satu tanda bahwa kita menghargai akan darah Yesus Kristus. Ingatlah darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan bagi kita atas segala dosa-dosa kita. Dalam nama Yesus, minumlah. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat karunia-Nya di dalam hidup kita. Dia telah mati bagi kita dan kita hidup untuk kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Engkau Bapa di surga yang sudah memberkati kehidupan kami sekalian lewat persekutuan dengan tubuh dan darah. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih dan karunia-Mu Tuhan. Dan saat ini dengan otoritas yang daripada Tuhan, kami sapu bersih semua rancangan jebakan daripada senjata iblis, serta kami aktifkan malaikat-malaikat penjaga mereka untuk membantu membuka jalan
membuka pekerjaan bagi kami di dalam pelayanan dan keluarga kami. Cinta, kasih, karunia Tuhan kami ambil dengan kekuatan baru daripada Tuhan, serta kesehatan yang baru, semua yang ilahi, penuh dengan hikmat Allah, itu memperkenankan Tuhan dan manusia. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa gini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa gini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara yang kekasih, biar kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.